Jadi ada tanda tanya, jangan-jangan si Eki ya meninggal dibunuh oleh jaringan bandar narkoba. Nah, Hei, seperti kan akan liar ini, liar. Pertanyaan-pertanyaan terus seperti itu. Banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, makanya saya bilang carilah tim pencari fakta yang independen. Umumkan pada masyarakat secara terbuka. Jangan ada ditutup-tutup. Tapi kemarin doa bersama juga bang dari rakyat untuk meminta keadilan, Ya. minta doa. Gimana tuh bang tanggapannya? Itu bagus. Namanya berdoa kan? Iya. Di Cirebon gitu kan? Ya bagus. Namanya berdoa kok. Minta kepada Yang Maha Kuasa kan? Dua orang itu yang dikatakan fiktif itu semuanya terlibat dalam perkara ini. Dia ikut memperkosa. Si penyebab kematian si Eki itu salah satunya ada pukulan daripada si Dani terhadap rahangnya si Eki. Si Daninya katanya fiktif. Dia ngebunuhnya fiktif kok. Gimana ceritanya? Janggal, semua janggal. Ingat, ya, setahu saya, di mata batin saya, Peggy Setiawan itu dan Eki itu sangat akrab karena sama-sama anak pejabat. Lalu bermasalah dengan Vina kemarin. Ada yang percaya kalau yang namanya Vina itu diskusinya di jalan? Enggak. Ya kalau saya enggak. Ada yang percaya? Enggak. Ya. Terlibat enggak Ibtu Rudiana? Pasti. Ya. Kenapa? Ibtu Rudiana menyembunyikan sesuatu atas kasus Vina ini. Begitu juga dengan anak pejabat, seorang bupati. Saya seyakin-yakinnya, naluri saya tidak akan bisa itu dibodohi. Nggak akan bisa. Berhubung karena sama-sama anak pejabat, yang satu mati. Dan yang satu dilimpahkan ke ayah angkatnya, bernama Cecep. Ibu angkatnya bernama Elis. Ya kan? Elis itu kalau Anda mau tahu, di foto pernikahan dalam keluarga yang namanya bupati ada, dia sangat nempel banget sama mantu. halo semua, saya Fonsega. Bagaimana kabar kalian? Ya, saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita akan reaction. Sabar dulu ya, saya minum air panas. Karena di sini cuacanya lagi dingin sekali dan agak tumben satu hari ini hujan tanpa ada apa-apa yang jelas di hujan ya. Tapi ya kita syukurin sajalah. Itu semua rezeki yang didatangkan oleh Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kalian lihat mata saya ini lagi capek sekali karena ada beberapa rentetan acara yang saya ikuti dalam 1 minggu terakhir ini. Sebenarnya mulai sudah 2 minggu terakhir ini ya, itu lumayan padat sekali kegiatan yang saya pribadi jalankan. Salah satunya kegiatan untuk bagi sepatu dan tas untuk anak-anak kurang mampu. Itu kalau teman-teman yang belum baca reportnya, kalian bisa baca reportnya di link yang sudah tersedia, yaitu bantu Angela dan 1.500 anak yatim di Nusa Tenggara Timur. Dan juga ada dalam 3 hari terakhir ini saya ada pertemuan yang Nusa Tenggara Timur ya, yang saya hadir di situ sebagai seorang yang mendokumentasikan kegiatan pertemuan itu ya, dari pagi sampai malam, dan lumayanlah jarak acaranya itu sekitar 20 kiloan. Jadi pagi saya pergi, malamnya pulang, nggak cukup melelahkan. Tapi ya kita akan reaction lagi video yang ada, kita langsung saja ya.
Ingat, ya, setahu saya, di mata batin saya, Peggy Setiawan itu dan Eki itu sangat akrab karena sama-sama anak pejabat, lalu bermasalah dengan Vina kemarin. Ada yang percaya kalau yang namanya Vina itu diskusinya di jalan? Enggak. Ya, kalau saya enggak. Ada yang percaya? Enggak. Ya. Terlibat enggak Ibtu Rudiana? Pasti. Ya. Kenapa? Ibtu Rudiana menyembunyikan sesuatu atas kasus Vina ini. Begitu juga dengan anak pejabat, seorang bupati. Saya seyakin-yakinnya, naluri saya tidak akan bisa itu dibodohi. Nggak akan bisa. Berhubung karena sama-sama anak pejabat, yang satu mati dan yang satu dilimpahkan ke ayah angkatnya bernama Cecep. Ibu angkatnya bernama Elis, ya kan? Elis itu kalau Anda mau tahu, di foto pernikahan dalam keluarga yang namanya bupati ada, dia sangat nempel banget sama mantu. Itulah orang yang dijadikan Ibu Peggy Setiawan yang sekarang. Ya. Jadi boleh-boleh saja Anda mau apa kek itu kek ancaman kek ya melalui pesan saya itu ya. Saya tidak peduli. Ya. Terutama buat Putri itu. Ya, saya tidak peduli. Putri, kita berani bertaruh. Ya, saya akan menang. Saya tidak bisa dibohongi begitu aja, Put. Ya, saya tidak bisa dibohongin begitu aja. Ingat lo ya. Sepandai-pandainya Anda, katanya ya, sudah ada perintah untuk melaporkan saya. Kenapa Anda nggak laporkan saja? Sudah perintah. Saya berani bertaruh. Karena Peggy Setiawan asli anak dari bupati, bukan anak Pak Cecep. Yuk, saya berani taruh itu. Ya, suatu saat akan terbongkar. Suatu saat akan terbongkar. Cecep bukan ayah kandungnya, tapi ayah sementaranya karena punya masalah dengan Pina. Ya. Jadi buru-buru dialihkan semua identitasnya, pindah ke Pak Cecep. Saya tidak akan bisa kalian bohongi, ya. Teruslah kamu di situ ya, DM ke saya. Apalagi itu ancaman-ancaman. Undang-undang IT lah. Teman-teman ya, Peggy Setiawan Cianjur. Saya agak sedikit pada saat menonton ini ya, agak sedikit terkecoh dengan penampilannya. Maaf, bukannya meremehkan, tapi penampilannya itu sangat rapi, sangat bersih, berbeda dengan teman-teman yang saya sering temui, misalnya sesama teman-teman yang pernah kerja sebagai kuli bangunan. Itu biasanya kayak kita habis kerja, apalagi kerjanya di panas-panasan, itu kita kulitnya terbakar semua. Karena saya sendiri pernah bekerja seperti itu dan saya rasa tahu betul penampilan saya aura-auranya. Tapi mungkin saja ya si Peggy yang dari Cianjur ini mungkin saja dia bekerja keras dan mendapatkan uang yang cukup banyak sehingga uang itu digunakan untuk merawat diri. Itu kita tidak tahu ya. Katanya waktu yang menurut video sebelumnya itu katanya pengakuannya dia seorang kuli bangunan. Kalau pasal itulah, pasal inilah, kamu bisa nggak jadi saya? Saya bisa aja jadi kamu. Kamu bisa nggak jadi saya? Nggak bisa kan? Ya kan? Saya berani taruh. Ada pula tuh orang nyamain Eki. Saya ibunya Eki. Orang tuanya Eki itu udah meninggal. Juga ada yang bilang Eki masih hidup. Banyak orang mirip.
Saya aja kamu mirip-miripin sama yang namanya mantunya bupati itu, yang sekarang lagi pamer-pamer kendaraan. Jangan lupa itu di screenshot itu. Ya, plat mobil yang namanya putih itu, ya, di screenshot itu. Cari itu kalau polisi itu benar-benar kerja. Cari tahu itu didapat dari mana. Ya, jangan bilang saya nggak tahu apa-apa. Apalagi kamu mau ancam saya? Ah, apalagi? Terus apalagi? Kamu kira akan saya akan redup kamu ancam-ancam begitu dengan menyuruh orang. Banyak teman-teman saya yang kamu DM, ya kan? Anda DM. Nah, saya kira orang-orang yang bersikeras ingin menangkap Widya ini, ya, satu terutama botak itu juga, ya. Semoga aja kepalsuan ijazahnya itu terbongkar, ya Pak Botak, ya Rasman. Semoga aja. Kok jadi panik begitu? Ditanya uya-kuya. Waduh, ada pengacara yang punya ijazah palsu. Ini sih bukan perkataan saya, tapi ini Ibu Widya yang bilang. Kalau sampai ada pengacara yang ini musuh bebuyutannya Pak Hotman Paris, ya. Ayolah Pak Hotman Paris kerjasama dengan Ibu Widya, ya. Meskipun ada sedikit kalian berdua panas ya di sosial media, tapi Pak Hotman Paris dapat teman, ya, yang sama-sama tidak suka dengan Pak Rasman, ya. Ini ada tanda tanya. Jangan-jangan si Eki, ya, meninggal dibunuh oleh jaringan bandar narkoba. Nah. Hei, Seperti kan akan liar ini. Liar. Pertanyaan-pertanyaan terus seperti itu. Banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, makanya saya bilang, carilah tim pencari fakta yang independen. Umumkan pada masyarakat secara terbuka. Jangan ada ditutup-tutup. Tapi kemarin doa bersama juga Bang dari rakyat untuk meminta keadilan. Ya. Minta doa. Gimana tuh Bang tanggapannya? Itu bagus. Namanya berdoa kan? Iya. Di Cirebon ini kan? Ya bagus. Namanya berdoa kok. Minta kepada Yang Maha Kuasa kan? Dua orang itu yang dikatakan fiktif itu semuanya terlibat dalam perkara ini. Dia ikut memperkosa. Si penyebab kematian si Eki itu salah satunya ada pukulan daripada si Dani terhadap rahangnya si Eki. Si Daninya katanya fiktif. Dia ngebunuhnya fiktif kok. Gimana ceritanya? Janggal, semua janggal. Tapi kan kemarin polisi juga yakin kalau Peggy sekarang yang dari Mabes Polri itu kan Mas, bahwa Peggy yang sekarang itu benar. Gimana Bang? Nunjukin foto juga gitu. Makanya saya bilang, apa hubungan perkara kasus pembunuhan sama foto? Lucu. Kecuali ku bilang, si Eki kan mati kena beda tumpul, kena pukulan rahang menggunakan balok. Kalau di balok itu bisa polisi menunjukkan ada sidik jarinya daripada Peggy Setiawan. Keren kan? Wow. Oke. Kalau sekarang ini foto, hubungan sama kasus pembunuhan apa kok? Saya tanya apa? Nggak ada hubungannya kok. Kalau begitu caranya nanti ada kasus pembunuhan, cari aja foto atau ijazah orang itu. Cari itu saksi-saksi yang ini, yang apa namanya, yang bisa mengatakan orang itu mau bunuh. Loh, bahaya ini kan begitu. Bahaya. Sangat berbahaya. Kecuali tadi aku bilang, ada fakta penyebab kematian ini dan orang ini melakukannya. Paham? Tapi terkait Sakatata juga katanya polisi sebut Sakatata cenderung banyak berbohong. Gimana? Sakatata polisi menyebut banyak berbohongnya. Kata Sakatata mengatakan polisi banyak bohong. Iya, maksudnya polisi mengatakan kalau Sakatata ya, banyak itu, bohong. saya no comment, itu sebab di luar ranah para klien saya. Kalau saya fokus di Peggy Setiawan. keren nih. Terakhir mungkin Bang, harapan untuk sidang pra-peradilan nanti tanggal 1 apa nih? Harapan kami sidang 1 Juli ini kan ya berjalan lancar dan pihak dari Polda Jawa Barat hadir. Jangan lagi mengatakan hadir tapi nyata nggak hadir. Biar maksud saya terbuka semuanya. Saya sebenarnya saya bilang saya sangat sayang sama Polda itu. Jangan sampai yang seperti ini kan masyarakat menilai.
menilai loh. Asal Keren aja. ya. Saya sangat sayang setuju sekali sama deh. Polda Jawa Barat. Cara dari Peggy Setiawan ini ya. Nah, nggak hadir itu, ya apakah ini strategi? Alangkah Ya, baiknya dua-duanya kalau ini semua dibongkar. strategi. Semua Ya, jujur lah. menurunkan marwah, ya. Mestinya kalau memang sudah siap, yakin bahwa alat buktinya udah cukup, minimal 2 alat bukti permulaan, ngapain ditunda, gitu kan? Iya, apalagi kan penangkapan Peggy sudah cukup lama sebenarnya. Iya, jadi ngapain Kita ditunda? berharap. Dan juga Segera, mestinya sesegera semua aparat penegak hukum, Polri, selesai. Kita jaksa, pengacara, dan lain-lain, termasuk hakim, berprinsip bahwa menegakkan hukum itu bukan targetnya menghukum orang, ya, tetapi menegakkan keadilan. Artinya, kalau orang itu tidak bersalah, siapapun juga ya bebaskan. Karena apa? Ya keadilan. Ya keadilan sebagaimana sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapapun juga yang digugat pra peradilan harus senang. Kenapa harus senang? Karena hasil kerjanya tidak hanya dikoreksi oleh instansinya sendiri, tapi dikoreksi oleh pihak lain dan diputus oleh pengadilan. Sehingga ada kepuasan, oh iya, tiba-tiba saya salah. Gitu. Kalau saya teruskan maka saya yang berdosa. Jadi bersyukur gitu. Nah, prinsip itulah yang harus dipegang oleh semua aparat penegak hukum. Tapi kalau berprinsip, wah orang ini sudah saya tangkap, nggak boleh lepas. Kalau lepas saya malu, apapun saya korbankan, ini jahat. Saya sangat suka sekali kata-kata terakhir dari Bapak Susno Duaji yang mengatakan, kalau orang yang tidak salah ya harus dibebaskan. Tapi orang yang tetap kekeh, tetap kokoh untuk mempertahankan harga dirinya, nama baiknya, meskipun sudah melakukan kesalahan atau sudah berbuat salah, itu sangat berbahaya sekali ya. Karena dia akan rela melakukan apa saja, mengorbankan siapa saja untuk mempertahankan harga dirinya supaya tidak malu. Itu sangat-sangat berbahaya sekali ya teman-teman semua. Nah teman-teman, saya berharap ya kasus ini bisa segera selesai ya. Kita berharap ya tanggal 1 nanti bisa ketemu titik terangnya, dan Polda Jabar ya harus lebih siap untuk pada saat sidang nanti ya. Peace.